Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Coach Imi. Pagi ini aktivitas di kompleks perumahan saya berjalan seperti biasa. Sementara kami sekeluarga memutuskan untuk tetap melakukan karantina mandiri. Saya percaya ada banyak di antara saudara yang juga memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Dan sekali lagi, masa-masa ini menjadi masa-masa yang sangat membosankan. Apa yang sebaiknya kita lakukan agar kita tidak merasa bosan berada di rumah sepanjang hari? Saya menyarankan agar apapun yang kita lakukan di dalam sebuah konteks cerita. Ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam sebuah konteks, maka apapun yang kita lakukan menjadi sangat berbeda. Kita akan melakukan segala sesuatu dengan tujuan yang jelas. Misalnya, saya menggunakan konteks cerita kekacauan. Saya berasumsi bahwa setelah masa pandemi akan ada kekurangan bahan pangan. Lalu kemudian akan terjadi kerusuhan massa di mana-mana. Orang melakukan tindakan anarkis, penjarahan terjadi di mana-mana. Nah, apa yang akan saya lakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk itu? Saya mungkin akan berolahraga. Tetapi ketika saya berolahraga di dalam konteks pemikiran seperti ini, cara saya berolahraga akan sangat berbeda. Saya tidak akan lagi sekedar cari keringat. Saya akan memastikan bahwa saya mengolah tubuh saya sedemikian rupa sehingga saya siap melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk melindungi keluarga saya. Lalu kemudian bermain bersama dengan anak juga akan menjadi sangat berbeda. Kemarin saya mengajari anak saya mengenai apa itu perimeter dan apa itu barikade. Saya memberitahukan kepada anak-anak saya bagian mana di luar rumah yang menjadi perimeter, lalu kemudian bagaimana kita melakukan barikade di dalam rumah. Bagaimana kita menghitung perimeternya di dalam rumah dan melakukan barikade kemudian. Kegiatan ini menjadi kegiatan perang-perangan yang menyenangkan buat mereka. Lalu kemudian bersih-bersih rumah juga akan menjadi sangat berbeda. Saya mulai mengelilingi rumah, lalu kemudian mulai melihat barang-barang yang tidak lagi akan saya gunakan. Saya akan memilah dan memilih barang-barang yang bisa saya gunakan untuk bertahan hidup. Barang-barang yang tidak bisa digunakan untuk bertahan hidup akan saya buang. Jadi, saudara, ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam konsep atau di dalam konteks berpikir tertentu, maka segala sesuatu yang kita lakukan jadi sangat berbeda. Nah, sekarang apa yang harusnya saudara lakukan? Saudara duduk tenang, lalu kemudian pikirkan sebuah konteks yang akan menolong saudara melakukan sesuatu dengan tujuan yang jelas. Selamat mencoba dan selamat menikmati masa karantina mandiri.